Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat akan bacaan Jumat Agung ketika Yesus hendak wafat di atas kayu salib, dia merasa haus. Ketika dia mengatakan dia haus, lalu seorang prajurit mencucukkan bunga karang dan mencelupkan ke cuka dan menyodorkan ke dalam mulut Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda tahu tidak apa dan di mana dipakainya bunga karang ini? Saya dulu berpikir ketika bunga karang itu, saya berpikir hanya bentuk bunga saja. Ternyata bunga karang itu adalah bentuk spons alami yang dikatakan sebagai bunga karang. Dan bunga karang tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi, kalau kita belajar sejarahnya, orang-orang Romawi tidak mempunyai toilet pribadi. Di rumah-rumah mereka tidak ada toilet pribadi, yang ada adalah toilet umum. Dan ketika mereka minta maaf, mereka BAB, mereka harus pergi ke toilet umum tersebut. Nah, setelah BAB, biasanya mereka langsung mencelupkan bunga karang itu ke dalam air, lalu mereka mengelap. Kalau zaman sekarang, orang Eropa menggunakan tisu, tetapi pada orang Romawi pada saat itu, mereka mencelupkan bunga karang yang bentuk spons alami itu, mencelupkannya ke dalam air dan baru dilap. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya tahu hal ini, saya bilang luar biasa Tuhan. Seberharga begitukah manusia sehingga engkau rela wafat di atas kayu salib dan diperlakukan sehina sedemikian? Kalau kita renungkan, Yesus lahir di dalam kandang. Lalu ketika lahir, Bunda Maria meletakkan dia ke dalam tempat makanan binatang. Ketika Yesus dewasa pun, bermisi pun, tidak ada kekayaan yang dia kumpulkan. Bahkan dia katakan, untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Dan pada saat dia wafat pun, di atas kayu salib pun, dia dihukum seperti seorang penjahat. Dan sebelum wafat pun, dia pun dicocoki, dicelupkan cuka dengan bunga karang yang untuk dipakai setelah BAB oleh orang-orang Romawi dan dicocoki ke dalam mulutnya. Luar biasa Tuhan. Engkau rela melakukan itu semua demi hanya untuk menebus umat manusia. Sebegitu berharganya manusia sehingga Tuhan rela melakukan demikian. Dan kalau kita baca Injil hari ini, itu memang demikian. Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Yesus katakan, jika ada satu domba yang sesat, dia rela meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan mencari satu domba yang sesat. Itu artinya satu domba, satu jiwa bagi Tuhan Yesus sangat berharga. Maka itu dia rela mencarinya dengan mengorbankan segala-galanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja menganggap kita begitu berharga, masakan kita menganggap diri kita tidak berharga? Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap dirinya tidak berharga saat ini. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, ketika dia tidak dihargai, ketika dia dibuli, ketika dia dihina, dia difitnah, digosipkan. Banyak anak-anak Tuhan yang merasa tidak berharga saat ini. Sobat-sobat yang dikasihi, saya katakan stop. Jika saat ini Anda merasa tidak berharga, mungkin karena Anda pernah jatuh dalam dosa yang berat. Setan akan berusaha mempengaruhi kita semua, akan menganggap diri kita, setan akan mempengaruhi diri kita dan supaya kita menganggap diri kita tidak berharga. Mari saat ini anak-anak Tuhan, pada masa Advent kita bangkit. Kita keluar dari rasa tidak berharga tersebut. Jika Anda jatuh ke dalam dosa, pergilah ke sakramen pertobatan pada masa Advent ini. Mengaku dosa dengan kerendahan hatimu, disitulah engkau bangkit dan menjadi manusia yang baru dan Tuhan menganggap dirimu sangat berharga. Jikapun engkau dihina saat ini, dibuli, tidak dihargai, ingat, ada pribadi yang lebih lagi dihina. Lahir di kandang hina, hidup dalam kemiskinan, dan ketika wafat pun dihukum sama seperti penjahat. Dan sebelum dihukum pun, sebelum wafat pun, dia dicoloki mulutnya dengan bunga karang yang dipakai untuk setelah BAB. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap dirimu
tidak berharga. Setan membisikkan diri kita untuk tidak berharga. Tetapi engkau, Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Izinkan saya berdoa untuk kepada Anda semua yang dimanapun Anda berada dan Anda yang menyaksikan video ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur Bapa di surga. Engkau telah memberikan putramu yang rela wafat dan bangkit demi kami, bahkan rela mencari kami, domba yang sesat, meskipun dia rela meninggalkan 99 ekor domba dan dia mencari satu domba yang sesat. Itu artinya dia sangat menghargai kami. Engkau Bapa yang sangat menghargai kami dan rela berkorban demi kami. Bantulah kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun juga menganggap diri kami berharga di mata-Mu. Bantulah kami itu menyingkirkan segala pikiran-pikiran buruk tentang diri kami. Singkirkanlah setan-setan kuasa jahat, roh-roh jahat ya Tuhan, yang berusaha mempengaruhi diri kami dan menjadikan kami tidak berharga. Bantulah kami untuk patahkan itu semua dan menganggap diri kami sungguh berharga. Tuhan, terima kasih, dan berkat-Mu kami minta turun berlimpah atas siapapun yang mendengarkan video ini dan melihat video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.